Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang ada di Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada abad ke-13 dan abad ke-16. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar yang ada di Nusantara. Kenapa sebabnya? Karena kerajaan Majapahit banyaknya menguasai wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Contohnya Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan Sulawesi dan sebagainya. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Nama kerajaan Majapahit diambil dari buah maja yang ada di hutan yang rasanya pahit, sehingga nama kerajaan Majapahit dijadikanlah itu. Silsilah kerajaan Majapahit yang pertama adalah Raden Wijaya yang memimpin pada tahun 1293 sampai 1309, dan yang kedua adalah Sri Jaya Negara yang memimpin pada tahun 1309 sampai 1328, dan yang ketiga adalah Sri Gitatya yang memimpin pada tahun 1328 sampai 1350, dan yang keempat adalah Hayam Wuruk yang memimpin pada tahun 1350 sampai 1389, dan yang kelima adalah Wikramawardhana yang memimpin pada tahun 1389 sampai 1429, dan yang keenam adalah Ratu Suhita yang memimpin pada tahun 1429 sampai 1447, dan yang ketujuh adalah Kertawijaya yang memimpin pada tahun 1447 sampai 1451, dan yang ke-8 adalah Raja Swardhana yang memimpin pada tahun 1451 sampai 1453, dan yang ke-9 adalah Purwasisesa yang memimpin pada tahun 1453 sampai 1466, dan yang ke-10 adalah Supraprabawa yang memimpin pada tahun 1466 sampai 1468, dan yang ke-11 adalah Dwi Kertabumi yang memimpin pada tahun 1468 sampai 1478, dan yang ke-12 adalah Windrawardhana yang memimpin pada tahun 1478 sampai 1489, dan yang terakhir adalah Patih Udara yang memimpin pada tahun 1489 sampai 1527. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Majapahit memiliki sistem pemerintahan dan birokrasi sangat baik, di mana raja merupakan penjelmaan dari dewan dan memegang otoritas politik tertinggi. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang perkembangan sastra dan kebudayaan di Kerajaan Majapahit. Pada zaman itu, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Karta. Ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Kebudayaan Kerajaan Majapahit sangat beragama. Dari segi agama, Kerajaan Majapahit banyak yang mengadu agama Hindu-Buddha. Contoh bukti sejarah Hindu-Buddha dari Kerajaan Majapahit adalah adanya Candi Panantaran dan Candi Tenggawalangi. Saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi pada zaman Kerajaan Majapahit. Lokasi Kerajaan Majapahit yang strategis dan menjadi pusat perdagangan di Jawa. Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan awal mula keruntuhan Kerajaan Majapahit. Pertama adalah Perang Saudara. Perang Saudara terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Setelah melewati masa kejayaan di abad ke-14, kekuasaan Kerajaan Majapahit mulai melemah. 2. Perebutan tahta. Masa keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1389 Masehi. Saat itu terjadi perebutan tahta antara Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikahi
menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikrawardhana, dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Akibatnya terjadi perang Parekrek. Perang tersebut dimenangkan oleh Wikrawardhana. Namun, perang ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah kekuasaannya terutama di luar Jawa. 3. Masuknya agama Islam. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa masuknya agama Islam. Hal ini ditandai dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal muslim dari Tiongkok yang membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. 4. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Majapahit juga semakin tertekan karena kebangkitan Kesultanan Malaka pada abad ke-16 mulai menguasai Selat Malaka. Kesultanan tidak henti memperluas kekuasaannya ke Pulau Jawa. Yang kelima adalah berkembangnya Kesultanan Demak. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa berkembangnya Kesultanan Demak di tanah Jawa. Pasalnya, Demak melakukan intervensi Islamifikasi ke seluruh penjuru Pulau Jawa. 6. Serangan dari Kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit runtuh karena keserangan dari Kerajaan Demak pada awal abad ke-16. Raden Patah pada masa pemerintahan Raja Brawijaya yang kelima dari Kerajaan Demak melakukan penyerangan kepada Kerajaan Majapahit, sehingga kemunduran Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi saya sebutkan. Baiklah, itu adalah materi yang saya bawakan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.